Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngobrol Santai Berkualitas Radar Cianjur ya. Kali ini di acara podcast Radar Cianjur kita kembali lagi kedatangan tamu istimewa tentunya untuk berbincang berbagai macam hal di Radar Cianjur. Sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan Bapak Junisab Akbar. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah kebetulan Radar Cianjur ini punya namanya program Ngobrol Santai Berkualitas Ngobras. Nah, ngomong-ngomong kan Bapak di Partai Gerindra nih. Sedikit menarik sebetulnya Pak. Pasti Bapak mungkin sudah lama melanglang buana di dunia politik. Pasti mengenal dengan sosok Bapak Prabowo Subianto. Sejauh mana sih Bapak mengenal sosok beliau itu Pak? Yang pasti Prabowo itu tidak pernah ingkar janji kalau saya. Tidak pernah ingkar janji. Tidak pernah berbohong, ya kan? Tapi kalau diingkari dan dibohongi dia sangat sering. Kalau visi misi beliau dan program-program beliau untuk Pilpres ini kan sudah cukup jelas, bahwa dia akan program-programnya yang memakmurkan rakyat, gitu ya. Memakmurkan rakyat, maka dia berkata, bagaimana kalau saya terpilih akan melihat masyarakat tersenyum sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa. Kan itu sering dia sebutkan. Nah, maka dengan program-program dia seperti memberikan makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan pesantren dan ibu hamil dan balita, Gigi, itu kan sebenarnya program yang sangat menyentuh kepada masyarakat. Memang program itu dianggap orang terlalu sederhana, tapi boleh kita lihat banyak juga orang tua ya di beberapa daerah yang pulang anaknya sekolah mikirkan anaknya makan apa, susu apa, ya kan? Maka kalau udah ada makan siang gratis untuk anak sekolah, tentu setengah biaya para orang tua untuk anaknya itu sudah terpenuhi. Dan kemudian setelah itu kalau itu terlaksana ya, makan siang dan susu gratis itu, kalau kita hitung lah ya, itu ada 89 juta anak yang diberikan makan siang. Kalau kita kali aja 30.000 satu anak, itu satu hari itu udah bisa sekitar 3 triliun. Lebih kurang ya 3 triliun. Kita kali 365 hari itu udah 1.000 triliun. Kalau 1.000 triliun ini berputar di seluruh Indonesia setiap hari, tentu makan siang di Cianjur, sekolah Cianjur kan nggak mungkin dari Jakarta diambil. Ya. Ternak ayam kan tetap ternak ayam Cianjur. Sayur tentu sayur dari Cianjur, ya kan? Semuanya kan tentu dari lokal, tidak mungkin itu dari luar daerah. Mungkin komoditas yang tidak ada lah mungkin dimasukkan. Tapi kan hampir semua untuk makan siang itu ada semua di masing-masing daerah. Jadi kan perekonomian itu jalan, UMKM jalan. Itu maksud dia, selain untuk mencegah stunting nanti pada Indonesia Emas 2045, anak-anak kita ini sudah sehat-sehat, tidak lagi stunting, tidak lagi kekurangan gizi. Jadi secara langsung selain memangkas namanya stunting dan sebagainya, ada bentuk perputaran ekonomi di daerah mungkin ya, tanpa harus mengandalkan pusat. Itu mungkin ya. Iya kan anggaran APBN sekarang kan 3.000 triliun dan lebih kurang. Kalau ada ruang 1.000 triliun untuk setiap hari berputar, ya, ada 3 triliun berputar setiap hari untuk di dekat-dekat sekolah, tentu kan UMKM di sekolah itu yang akan menyediakan makan siang itu. Tidak mungkin dibawa dari Jakarta semua kan? Tentu kan itu berputar. Berarti berantai ya Pak? Iya berantai. Jadi jangan lihat makan siang dan susu ini bisa memajukan perekonomian. Nah, tentu kan orang bertanya lagi dari mana uangnya itu katanya kan? Tetap masuk dia di APBN. Cuman kan kalau APBN 3.000 triliun pada saat ini, kan bagaimana
di kepemimpinan Pak Prabowo harus meningkatkan pendapatan APBN. Kalau bisa APBN itu menjadi 6.000 triliun, bukan 10.000 triliun. Kan dari mana katanya? Ya maka kan Pak Prabowo mencanangkan tentang hilirisasi tambang. Kan itu sumber uang, ya. Ya. Karena sejak tahun awal 2020 itu kan ekspor nikel itu kan di stop. Ya, ekspor nikel ke luar negeri di stop. Itu aja kalau ekspor itu 1 tahun itu ada 30 juta ton yang diekspor, kan gitu dia. Sehingga akibat di stop itu ya kan banyaklah tumbuh pembuatan smelter baik yang akan membuat, baik yang sudah jadi akan merencanakan. Itu ada kenaikan dari 31 smelter menjadi 116 smelter yang akan dibuat di Indonesia. Karena di stop ekspor, tentu negara-negara lain itu merencanakan untuk membuat smelter di Indonesia. Tapi Pak Prabowo juga mau bahwa kalau bisa itu hilirisasi itu harus hilirisasi tuntas namanya. Ya. Jadi Indonesia juga harus membuat smelter sebanyak-banyak Indonesia untuk mengelola nikel-nikel yang ada di Indonesia. Cadangan nikel kita itu ada 47 miliar ton. Ore nikel yang bongkahan itu. Dan terbesar di dunia kan cadangan nikel. Yang disebutkan Gibran di debat kan katanya cadangan terbesar di dunia nikel itu. Ya. Kalau 47 miliar ton, berapa uang itu? Kalau harga ore nikel itu 50 US dollar 1 ton. Nah, itu kan masih harga yang mau diekspor kan gitu. Ya kalau itu kita hilirisasi, kalau bisa menjadi baterai misalnya, itu bisa 67 kali lipat. Bisa jadi mobil listrik, bisa 150 kali lipat. Lapangan pekerjaan kebuka lebar. Lapangan pekerjaan terbuka lebar. Maka di visi misi Pak Prabowo itu jelas dibuatkan di rangka di situ. Maka negara-negara Eropa kan sempat menuntut ekspor nikel itu dituntutnya di dan mesti menang gitu. Dan waktu wawancara dengan TV Jepang pun Pak Prabowo ditanya dengan Jepang itu, kenapa stop ekspor? Ya Pak Prabowo, ya kan negara kami. Ya kami berhak juga untuk mendapatkan. Kalian mau nikel saya, kami ekspor pisang ke sana nggak akan terima kan? Maunya ekspor. Intinya kita jadi dulu baru dikirim gitu Pak. Iya. Jadi tidak menjual mentahan. Ya, memang kan sekarang sudah, tapi belum maksimal, masih 11 kali lipat masih, ya kan? Proses mungkin. Masih berproses. Jadi kalau sudah Pak Prabowo ini akan terjadilah hilirisasi tuntas sehingga bisa mendapat pemasukan yang sangat besar di Indonesia. Nah, pandangan Bapak terhadap personal Pak Prabowo sendiri bagaimana sih Pak? Yang Bapak lihat dari sosok beliau, dari Bapak melihat, Pak Prabowo ini seperti ini. Ya tadi saya bilang Pak Prabowo ini bagaimana hatinya itu untuk Indonesia itu nggak pernah putus. Dan banyak dari teman-temannya yang TNI kan juga menyebutkan itu, ya kan, yang sering dari dulu setiap hari dekat dengan dia kan menyatakan Pak Prabowo ini untuk RT ini harga mati sama dia kan, dan untuk rakyat Indonesia. Jadi orang kadang-kadang berpikir Pak Prabowo itu mau jadi presiden itu ambisi untuk mengejar kekayaan. Ya dia memang ambisi untuk jadi presiden untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Kan tugas dia terakhir mungkin ya untuk terakhir dia akan memakmurkan rakyat Indonesia. Itulah karena dia tahu bagaimana bisa memakmurkan ini. Jadi dia itu merasa bagaimana supaya mendapatkan kekuasaan itu. Pemikirannya, usahanya mungkin ya Pak dan sebagainya. Nah itu sih teman-teman, di pemilu nanti kita pun sebagai media berharap kepada masyarakat tentunya tidak melupakan untuk menyalurkan suaranya, karena satu suara sangat bermanfaat dan juga berguna untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai suara kita diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terlebih ketika golput itu dia.
Ya itu ya Pak, mungkin Ya. hari ini terima kasih banyak Pak Sama-sama. sudah datang di Radar Cianjur. Ya. Terima kasih sudah berbincang-bincang juga dengan keluarga besar Radar Cianjur. Ya, terima kasih Nah sahabat sama-sama. Radar Cianjur, hari ini ngobrasnya cukup berbobot sekali ya. Terima kasih Pak Judisab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti akan kita berbincang lagi dengan tamu-tamu luar biasa dan istimewa di Radar Cianjur. Sekian dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.